Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga memberikan keistiqomahan bagi kita tetap untuk menjalankan silaturahmi di sini, untuk nanti kita berzikir bersama dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang selalu menjalankan apa yang diajarkan beliau sampai yaumil akhir. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah di sini masih diberikan keistiqomahan silaturahmi. Nah, di sini sekarang ada Pak Timin. Alhamdulillah. Bisa berjumpa lagi di minggu pagi ini untuk mengadakan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Dan pada kesempatan ini tema kita yaitu memahami berhala di dalam hati. Nah, tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya kita ini masih banyak berhala-berhala di dalam hati kita, sehingga tidak menuhankan Allah. Kalau untuk mengenal berhala-berhala di luar hati kita, itu sangat mudah. Tapi memahami berhala-berhala di dalam hati itulah yang sangat agak sedikit sulit kalau tidak sadar. Kalau sudah sadar kita akan paham, karena dipahamkan oleh Allah. Contoh dulu di zaman para nabi, di Mekah itu, di Ka'bah itu banyak berhala-berhala, sampai dihancurkan, disisakan yang paling besar. Begitu ditanya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini? Itu yang tersisa yang paling besar sambil dikalungin kampak. Akhirnya mereka menjawab, nggak mungkin dia bisa menghancurkan. Udah tahu nggak mungkin, kenapa masih disembah, kan gitu. Itu kisah waktu itu dari para nabi. Nah, sekarang ada keterangan hatinya orang mukmin Baitullah, rumahnya Allah. Nah, kalau di dalam hati kita ini masih banyak berhala, pasti akan menuhankan selain Allah. Jadi di dalam hati kita harus ada, yang ada itu hanya Allah. Nah, bagaimana kita untuk memahami berhala-berhala di dalam hati ini? Sesungguhnya kita pun yang nggak bisa memahami, hanya dipahamkan oleh caranya bagaimana, ya berserah. Setelah berserah nanti ada bimbingan dari Allah. Metodenya seperti apa? Ya banyak metode itu. Ada yang disebut zikir kolbu, ada yang disebut zikir sir, ada yang disebut zikir ruh lah, segala macam. Nah, cuman kita sekarang sedang menggunakan metode zikir nafas. Nah, di zikir nafas itu, nah itu kita di level 4 itu sebenarnya, Pak. Nafi isbat. Ya kan? Mengisbatkan semua selain Allah. Meniadakan semua selain Allah. Sehingga yang ada hanya Allah. Nah, ini dalam aplikasi kehidupan kita tanpa sadar kadang-kadang masih menyembah berhala-berhala di dalam hati kita. Contohnya apa? Banyak contohnya.
Di saat di dalam hati kita itu masih meyakini segala sesuatu selain Allah. Contoh, kita meyakini hanya uang yang bisa memberikan kehidupan enak. Tanpa uang tidak bisa hidup enak. Nah, ini menuhankan selain Allah. Hanya pekerjaan yang bisa memberikan uang. Tanpa bekerja kita tidak bisa memiliki uang. Nah, ini keyakinan-keyakinan di dalam hati kita yang masih menempel seperti itu. Itulah berhala yang tanpa kita sadari. Bagaimana agar hilang berhala itu? Itu kita harus berzikir di dalam hati. Hati ini gunakan untuk berzikir kepada Allah. Sehingga berhala-berhala yang ada di dalam hati kita dihancurkan oleh Allah. Dan kita benar-benar murni menuhankan Allah di dalam hati. Nah, kalau sudah menuhankan Allah di dalam hati, mindset itu akan berubah, Pak. Semua itu akan hanya Allah yang bisa memberikan kebahagiaan, Allah. Yang bisa memberikan uang, Allah. Nah, kalau sudah semua mindset ini berubah menjadi segala sesuatu yang kita lakukan pun itu karena Allah. Bukan karena sesuatu lagi. Di saat kita bekerja pun ya sudah karena Allah, bukan karena uang. Nah, makanya kita harus sepakati dulu. Sepakati apa? Yaitu tadi, yang bisa memberikan uang Allah, yang bisa memberikan kebahagiaan Allah, yang bisa memberikan ketenangan. Nah, itu kita sepakati dulu. Terus kalau misalkan sudah Allah berarti nggak usah kerja, ya salah. Kerja itu ya tetap, tapi jadikan sebuah perintah dari Allah. Jadi sesuatu yang sudah pasti itu nggak perlu kita cari. Pak Timin misalkan narik, ya kan, bawa mobil, bawa taksi. Kalau niatnya mencari duit, nah itu pasti pusing, stres di saat nggak dapet duit. Tapi di saat begitu nariknya udah lillah karena Allah, menjalankan perintah Allah. Dapat duit nggak dapat duit ya tetap bersyukur. Karena apa? Meyakini yang ngasih kehidupan itu bukan duit tapi Allah. Nah, disitulah nanti Allah yang akan memberikan Pak Timin melalui cara-cara Allah. Bukan hanya dari narik. Misalkan nih narik nggak dapat, tapi tiba-tiba Allah kirim ada orang yang ngasih. Nah, di situ kita sadari. Walaupun nggak ada yang ngasih, tapi tetap pasti kebutuhan Pak Timin untuk makan ada. Walaupun nanti harus ngutang misalkan. Nah, tapi kalau kita sadari, ini ngutang juga kalau nggak dimudahkan Allah nggak bakalan bisa. Itu tetap bersyukur. Nah, itu yang disebut, makanya akan menuhankan Allah murni. Sudah, apapun kejadiannya, kalau kita sangkutkan Allah kepada Allah, itu sudah tidak masalah. Yang jadi masalah itu yaitu tadi, kita masih banyak menuhankan selain Allah dalam hati. Bisikan setan tuh apa istilahnya, lemah sebenarnya. Yang lebih kuat itu bisikan nafsu kita itu. Apalagi kalau udah
bisikannya mengaku jadi Tuhan, udah, wah udah. Tanpa sadar kita menuhankan nafsu diri kita sendiri. Nafsu ini identik dengan keinginan-keinginan yang tiada puasnya. Dikasih 10.000 pengennya 100.000, 100.000 pengennya 2 juta, 2 juta pengennya 5M. Ini akhirnya terus tidak ada rasa syukur. Padahal Allah sudah menjamin semua kebutuhan makhluknya. Nah, disinilah perlunya kita belajar mengenal Allah. Kita ini terkadang masih nggak percaya sama Allah. Tapi dalam ucapan percaya, dalam hati enggak. Kalau dalam ucapan mah itu gagah kita, percaya aja, yakin aja sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi. Begitu di hati masih ragu. Nah, itu tidak sesuai. Harusnya kita sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hati, sehingga teraplikasinya enak, nyaman. Kalau kita selalu melihat keluar dari diri kita, pasti akan otomatis selalu sakit dan kecewa. Kok dia begitu, saya begini. Itu bisikannya terus. Gundah lagi. Udah kenal Allah dibisikin lagi. Masa lu udah kenal Allah gak kaya-kaya, masih miskin aja? Ya kan? Itu untuk merubah keimanan kita. Kita tuh selalu dibisikin. Nah, kalau kita nggak kenal siapa dengan si pembisik itu, ya kan tertipu. Nah, ini makanya di sini kita pahami benar-benar perbuatan antara lahir dan batin kita. Lahiriah dan batiniah kita. Sehingga ada satu kesinkronan dalam aplikasi. Jasad kita bawa ke Allah, jiwa kita bawa ke Allah. Sehingga begitu dikembalikan sesuai fungsinya. Pikiran sesuai fungsinya, perasaan sesuai fungsinya, nafsu sesuai fungsinya, ego pun sesuai fungsinya. Kalau diletakkan pada fungsi-fungsinya sebetulnya tidak akan masalah, Pak Timin. Yang jadi masalah itu salah menempatkan fungsi itu tadi. Harusnya di jiwa, ditaruh di jasad. Yang diem itu jiwa, jasadnya tetap harus bergerak kan gitu. Menjalankan amanah, tanda perintah. Sebenarnya kan yang jadi masalah itu ketidakpuasan. Sekarang ginilah Pak Timin, kalau cuman kita hanya nyari duit doang ya, ini kita pakai logika saja lah. Pak Timin jalan di pasar, ibaratnya dengan mental malunya dihilangkan. Untuk dapat duit 100.000 bisa nggak kira-kira? Bisa. Sehari 100.000 bisa. Ya, tapi tetap nggak cukup.
Gitu. Kalau cuman mau nyari duit doang ya, udah tepuk tangan aja depan warung orang tuh. Nah gini kan, dapat nggak duit? Dapat. Apakah karena orang itu kerja keras dia dapat duit banyak? Kalau memang dapat duit banyak itu dikaitkannya dengan kerja keras, ya kan? Yang harusnya yang paling kaya ya tukang Indomie yang 24 jam. Kerja keras dia 24 jam. Nah, di sini kita harus sadari. Jadi yang mengayakan itu bukan pekerjaan tapi Allah. Apakah Allah tidak sanggup untuk membuat jenengan jadi kaya raya? Sanggup, cuman jenengannya nggak yakin, kan gitu doang masalahnya. Nah, di sini kita sama-sama bagaimana memperbaiki hati kita. Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita dan berhala-berhala yang ada dalam hati kita. Nah, kita belajar di sini berserah kepada Allah, menyadari Allah, meyakini Allah, menuhankan Allah. Kan gitu. Kita kembali lagi ke dalam berhala tadi. Jadi kesimpulan obrolan kita yaitu memahami berhala-berhala dalam hati kita ini agar apa? Murni menuhankan Allah. Kalau sudah murni menuhankan Allah, akan semuanya berubah mindsetnya. Mencintai anak istri karena Allah, mencintai harta karena Allah, mencintai pekerjaan karena Allah. Nah, kalau semua sudah karena Allah, kita akan paham fungsi-fungsinya juga. Uang fungsinya apa, pekerjaan fungsinya apa. Gitu loh. Jadi tidak kita tuhankan, tapi kita hanya menjalankan perintah Allah. Kadang orang salah paham juga, Pak. Belajar ketuhanan lalu meninggalkan pekerjaan, lalu meninggalkan urusan dunia, sedangkan hidupnya masih di dunia. Padahal Nabi Muhammad mengajarkan setelah mengenal Allah, ya kan, setelah perjumpaan jiwa raganya itu menghadap Allah, kembali ke dunia yang menjadi manusia biasa, menjalankan amanah tanda perintahnya. Kalau misalkan harus jadi orang kaya, harus jadi sakti, harus jadi ini, jadi itu, ya akhirnya pasti kecewa. Karena Nabi tidak mengajarkan hal seperti itu. Justru Nabi mengajarkan menerima semua ketentuan-ketentuan Allah dalam kehidupan. Coba bagaimana dia berkorbannya, kan gitu. Tapi kita ini sebagai umatnya kadang-kadang salah kaprah. Iya, kenal Allah itu harus jadi kaya raya, semua keinginan itu dikabulkan, semua doanya itu diijabah. Jadi pokoknya hidup senang lah, nggak ada susahnya. Nah itu kan pengennya seperti itu. Padahal Nabi mengajarkan susah dan senangnya itulah diterima gitu loh. Sehingga apa? Jadi sama aja nikmat. Maupun susah maupun senang tetap nikmat dari Allah. Kalau kita kan nolak. Pas lagi senangnya kita terima, pas nggak senangnya kita tolak.
Sehingga disitulah selalu ada kekecewaan. Akhirnya merasa putus asa. Percuma kalau gitu kenal Allah, kalau hidup tetap susah aja mah. Ini berarti belum benar-benar kenal, hanya mengaku kenal. Kalau orang yang sudah benar-benar mengenal Allah, otomatis akan tenang hidupnya apapun keadaannya, sama seperti yang dicontohkan Nabi. Nah, itu benang merahnya kita ke situ. Bukan mengenal Tuhan terus bisa jadi orang kaya. Setiap bulan ada yang transfer 500 juta, 100 juta. Bukan begitu. Kadang-kadang kita itu kan masih di situ keakuannya, merasa. Nah, kalau masih ada merasa, itu jebakan yang halus. Masih ada berhala. Contoh ginilah Pak Timin. Ini kita bukan ngomongin berhala yang bentuk patung ya. Nah, ini yang ada dalam hati aja. Di saat kita ada kesulitan, lalu kita ngomong nih dalam hati, nih gua harus ngamalin ini nih biar selesai masalahnya, kan gitu. Misalkan ngamalin istighfar, misalkan nih istighfar, selesai itu masalahnya. Nah, di hati itu diakui, wah, masalah gua selesai karena istighfar nih. Akhirnya menuhankan siapa? Menuhankan istighfar, menuhankan amalan. Begitu suatu saat ada masalah lagi, amalannya dipakai nggak sesuai, nggak bisa nolong, kecewa lagi. Nah, jadi disinilah kita memang harus benar-benar memahami, menuhankan Allah yang sesungguhnya. Dan memang kita harus akui diri kita ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Terkadang dalam aplikasi itu, di saat kita mengakui itu sakit, Pak. Karena apa ya, keakuannya nggak begitu, nggak mau lepas. Aku yang mampu, masih aku yang bisa. Kalau aku nggak ikhtiar nggak bisa dapat. Tanpa sadar dia bisa ikhtiar itu dimampukan Allah. Apakah kita mampu untuk ikhtiar sendiri tanpa dimampukan Allah? Nggak mampu. Nah, jadi inti dari pembicaraan kita tadi, kita harus memahami berhala-berhala dalam hati, sehingga apa? Bisa dihancurkan oleh Allah dengan selalu berserah dan berzikir hati kita kepada, hadirkan terus Allah dalam hati kita. Ya Allah, ya Allah, ya. Lupa sambung lagi, lupa sambung lagi, ya begitulah. Minta dimampukan, minta dimudahkan. Kepada siapa? Ya kepada Allah. Dan satu lagi, di saat kita belajar mengenal Allah, kita harus benar-benar ada pembimbing yang menunjukkan jalannya, yang memang pembimbing itu sudah benar-benar mengenalnya. Kalau kita ngikutin bimbingan separoh-separoh, mencela-mencela, ya akhirnya gitu muter-muter terus. Nah, disinilah sebetulnya bentuk kepasrahan kita kepada Allah.
Di saat kita berserah total pasti dibimbing oleh Allah, dipertemukan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah. Tidak mengandalkan kemampuan diri kita. Memang ada, Allah memberikan sedikit kemampuan untuk diri kita. Kuasanya Allah dititipkan kepada diri kita. Apa itu roh? Allah mentiupkan ruh, ya kan? Di saat kita di dalam rahim itu. Setelah Allah tiupkan, maka aktiflah penglihatan, pendengaran, perasaan, dan kekuatan. Tanpa ruh kita ya jadi bangkai, Pak. Nah, itu sedikit yang dititipkan oleh Allah. Yang tanpa kita tidak pernah menyadarinya. Sekarang kita harus menyadarinya. Jadi kemampuan diri ini hanya dimampukan oleh Allah. Di saat kita ada masalah seberat apapun, kalau kita lari ke selain Allah pasti akan kecewa. Walaupun dapat solusi dari selain Allah, itu akan kecewa juga. Ujung-ujungnya kecewa. Lari ke pesugihan, ya sugihnya sebentar, ujung-ujungnya kecewa lagi. Ya kan? Lari ke keilmuan, lari ke manapun itu, pokoknya ke selain Allah pasti kecewa. Tapi kalau udah ke Allah, insya Allah dijamin oleh Allah tidak untuk kecewa, walaupun tidak sesuai dengan keinginan nanti hasilnya. Jadi itu mudah-mudahan obrolan kita itu tadi ada manfaatnya bagi diri kita dan bagi teman-teman yang dimanapun berada. Jadi kita harus memahami berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Jadi berhala di dalam hati itu yang menuhankan selain Allah tadi, masih menuhankan ini dan itu. Nah, kita harus bisa memurnikan dalam hati ini hanya menuhankan Allah. Dengan cara apa? Ya selalu berzikir kepada Allah dalam hati kita. Metodenya sudah banyak, tinggal pilih mana yang cocok. Kalau yang saya gunakan ya zikir nafas sadar Allah ini. Nah, sekarang kita akan lakukan bagaimana cara melatih jiwa raga kita untuk berserah kepada Allah. Fatimin mau wudhu dulu apa? Mau langsung? Silahkan kalau mau wudhu. Oke, ambil posisi yang nyaman, yang menurut jenengan rileks, santai. Kita sama-sama berlatih berserah diri kepada Allah. Dengan metode zikir nafas sadar Allah. Bagi teman-teman dimanapun berada, silahkan ngambil posisi yang nyaman. Kita sama-sama melakukan zikir nafas sadar Allah ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, serahkan jiwa raga ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan yang ada di dalam hidupku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya Allah. Setelah kita pasrahkan semua kepada Allah, setelah kita kembalikan semua kepada Allah, sampai di hati kita ini kosong, tanpa ada lagi rasa kepemilikan, dan menyadari bahwa diri kita ini tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kita hadir dengan menyebut asmanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Selama ini aku jauh darimu ya Allah. Sekarang aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Sambutlah jiwa ragaku ini kembali kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga ini ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, bimbinglah jiwa raga ini berserah di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, sampai benar-benar Allah itu hadir di dalam hati kita. Tandanya Allah hadir di dalam hati kita di saat menyebut asmanya, bergetarlah hati kita. Ya Allah, Ya Allah, sekarang kita istighfar di hadapan Allah, minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah.
yang diperbuat dalam sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak istri kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga ini untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing jiwa raga ini ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Matikan jasad kita, jangan bergerak sedikit pun. Dan sadari napas kita keluar masuk dengan sendirinya melalui hidung. Apapun yang dirasakan jasad, kita pasrahkan kepada Allah. Sadari jasad kita, sadari napas kita, sadari pikiran kita, perasaan kita. Cukup disadari saja. Setelah kita menyadari jasad, kita sadari ruangan yang ada di sini. Setelah kita menyadari ruangan yang ada di sini, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari di luar ruangan ini. Apapun yang dirasakan jasad, pasrahkan kembali ke Allah. Kesadaran kita semakin luas. Meluas lagi. Setelah meluas kesadaran kita keluar ruangan ini, kita luaskan menyadari alam semesta. Setelah kita menyadari alam semesta, kita sadari bintang-bintang, kita sadari galaksi-galaksi. Sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita masuk di level 2. Menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kita dudukkan kesadaran kita menyadari Allah yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Setelah kesadaran kita duduk di situ, kita mulai berzikir kepada Allah. Hati kita mulai berzikir kepada Allah dengan mengikuti napas keluar masuk.
kesadaran jiwa kita menyadari Allah yang laisa kamislihi, hati kita berzikir kepada Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Hu Allah. Hu Allah. Sadaran jiwanya tetap menyadari Allah yang laisa kamislihi, hatinya tetap berzikir mengikuti napas. Hu Allah. Hu Allah. Sekarang kita masuk di level 3. Di saat hati ini berzikir hu, kesadaran kita semakin dekat dengan Allah. Di saat hati ini berzikir Allah, kesadaran kita berserah total di hadapan Allah. Hu mendekat, Allah berserah. Hu mendekat, Allah berserah. Di saat hati ini berzikir hu, kesadaran jiwa kita semakin dekat dengan Allah. Di saat hati ini berzikir Allah, kesadaran kita semakin berserah di hadapan Allah. Hu mendekat, Allah berserah. Hu mendekat, Allah berserah. Semua kita serahkan kepada Allah, sehingga merasakan kekosongan, ketiadaan, tidak ada apa-apa lagi. Sampai benar-benar kita tidak merasakan ada apa-apa lagi di dalam hati kita. Sekarang kita masuk di level 4. Di saat hati ini berzikir hu, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati kita berzikir Allah, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Satu, yang ada hanya Allah. Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Jiwanya semakin kita berzikir, semakin menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam diri. Allah. Setelah diri ini menyadari yang ada hanya kekuatan Allah, kita masuk ke dalam kekuatan Allah. Sibghatullah. Diri ini masuk ke dalam celupan Allah. Walaupun hati tetap berzikir Allah, jiwa kita masuk ke dalam kekuatan Allah, sehingga jiwa kita menyadari
Kita berzikir dengan kekuatan Allah. Kita berpikir dengan kekuatan Allah. Kita merasakan dengan kekuatan Allah. Kita bergerak dengan kekuatan Allah. Mendengar dengan kekuatan Allah. Melihat dengan kekuatan Allah. Masuk ke dalam kekuatan Allah. Hatinya tetap berzikir Allah. Jiwanya menyadari masuk ke dalam kekuatan Allah. Apapun yang dirasakan oleh jasad, jiwa tetap menyadari masuk ke dalam kekuatan Allah. Hatinya tetap berzikir Allah. Jiwa terus ke Allah, menyadari Allah. Hati tetap berzikir. Oke, saya akhiri siaran langsungnya. Bagi teman-teman yang masih ingin melanjutkan zikirnya, terus lanjutkan sampai benar-benar dihentikan oleh Allah. Saya akhiri siaran langsungnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.